Bapak Su. Apakah wanita yang bercerai 5 tahun lalu sudah ditemukan? Dia pernah muncul di rumah sakit kandungan dan kebidanan. Kalau tidak bertemu, lanjutkan pencarian kalung giok warisan keluarga mereka dari Ji. Ming Ming Yuyu, Ibu. Ming Ming Yuyu, mamiku akan membelikanmu kue kecil. How Yuyu mau makan 2, ya? Baik, tapi jangan lari-lari. Dengar tidak? Tuan muda, apakah Anda benar-benar tidak berniat untuk bertemu Nona Zheng Qiui? Ini adalah pasangan yang diatur oleh ketua untuk Anda. Saya tidak mau pergi. Anak kecil, mau ikut paman tidak? Paman punya kue loh. Kamu penjual manusia ya? Ah. Kantong di belakangmu terlalu mencolok, kan? Sepertinya tidak muat untuk kita berdua, ganti yang ini. Kalian sedang apa? Aku mencintaimu seperti ini. Sayang, tidak usah takut pada penjual manusia. Teriak lagi untuk aku. Wah, keren banget. Mami bilang baby adalah pangeran tampan. Ternyata memang benar. Daddy tidak asal panggil. Bagaimana dengan mamimu? Aku akan bawa kamu pakai krim wajah ini. Ayah, sekarang tidak apa-apa kok. Kamu dan mamiku akan bertemu calon, lalu menikah. Jadi kamu bukan kakakku lagi. Kalau kamu tidak setuju bertemu calon, aku bilang kamu penculik anak saja. Hei, kalian jangan menangis ya. Pria brengsek. Baiklah, kamu pedagang manusia. Berani sekali menculik anakku di siang bolong. Tidak ada kesalahpahaman. Tunggu. Tunggu. Masih ada lagi. Tidak ada. Maaf tadi, aku tidak bermaksud begitu. Aku pikir kamu mau merebut anakku. Mama, perkenalkan dirimu dulu. Kalau tidak, tidak tulus. Anak kecil ini mulai cari pria lagi. Hai, nama saya Juana. Usia saya 27 tahun. Single dengan 2 anak di rumah. Ah, tidak apa-apa. Mama, restoran tempatmu bekerja kok bisa jadi rumah duka. Bagaimana dengan perkenalan diri lady? Namaku Xi Yue Jiao. Tahun ini 30 tahun. Menjadi presiden di grup Jiangbei. Ya. Pasrah saja. Tidak punya rumah, tidak punya mobil. Mami benar-benar tidak cocok. Kami sudah setuju. Mami, usiamu tidak muda lagi. Sudah saatnya membicarakan pernikahan. Lihat paman ini. Usianya sudah cukup matang. Tidak punya rumah, tidak punya mobil. Tidak perlu khawatir dia keluar main-main. Hu Min Min. Jangan bicara sembarangan. Mami, grup Jiangbei. Begitu dengar, pasti perusahaan yang punya jaminan sosial. Kamu dan dia bersama. Tekanannya jadi tidak begitu besar. Oh, dari mana ada tekanan? Mommy, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Menarik, lebih baik gunakan dia untuk menghindari pernikahan. Atur beberapa anak yang sudah ada. Juga tidak takut ibu mendorong untuk punya anak. Kau anak kelinci. Kalau kau tidak menikah lagi, ku akan mati di depanmu. Ibu, kau tidak benar-benar ingat tentang yang mengikat rambut 5 tahun yang lalu, kan? Ibu, kau tidak ingat foto itu dari 5 tahun yang lalu, kan? Ibu tidak ingat kok.
Ibu, jika kau tidak mencari pasangan lagi, kita akan jadi bahan gosip di taman kanak-kanak nanti. Baiklah, baiklah, aku cari. Kamu sudah lihat keadaanku, kan? Satu orang mengurus 2 cucu perempuan. Kamu mau menikah denganku. Harus tanggung jawab aku seorang. Tapi biaya hidup kita cuma 1.500 sebulan. Dan masih ada uang pribadi juga. Bisa pergi perawatan kecantikan. Kamu tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Soal ini kamu tenang saja. Setelah menikah, aku akan menyerahkan seluruh gajiku. Selain itu, aku ini orangnya cukup santai. Sering ada teman pria yang berkunjung ke rumahku. Tidak akan keberatan. Mama, kamu sedang bicara tentang pria yang selalu berlari setiap hari itu, kan? Ayah, aku akan jujur padamu. Sejak kecil aku kehilangan ibu dan suami. Di rumah masih ada adik yang lumpuh. Keadaan keluargaku. Kamu tidak mampu lagi, kan? Tolak aku. Sebenarnya aku juga dari keluarga tunggal. Ibuku sendirian dan sering murung. Dia seorang aktris. Hahaha. Aku juga punya adik perempuan yang suka pamer. Ini. Aku juga mau semua ini. Jadi aku rasa situasi kita berdua. Dia juga merasa begitu sulit. Bukan. Pernikahan Tuan Si bukanlah permainan. Kalau tidak mencintai, jangan berjanji sembarangan. Kamu tahu berapa banyak tanggung jawab yang harus dipikul untuk membesarkan 2 anak? Berapa banyak uang yang dibutuhkan? Aku rasa kita tidak cocok. Mimi, Yuyu, ayo kita pergi. Hati-hati ya, Yuyu. Mama, anak lain semua punya ayah. Yuyu juga ingin punya ayah. Mama bilang sama kalian, ayah tiri tidak hanya merebut harta, tapi juga memukul anak-anak. Wah, pulang bawa 2 beban lagi. Ya. HMPH, lapor polisi. Tapi ayahmu sudah mengalihkan rumah itu atas namaku. Yang harus pergi justru kalian. Benar-benar polisi. Cepatlah. Keluarkan 2 anjing liar yang tidak punya ayah dari rumah. Keluar. Keluar. Mommy, apakah kita tidak punya rumah lagi? Tidak apa-apa, Mommy masih punya teman. Hei, saya ingin tanya apakah kamu punya rumah? Tidak ada. Mommy, bukankah kita masih punya Daddy? Aduh, Vivi, berhenti. Mama, semangat. Nanti aku bersihkan lagi. Kalau tidak diangkat setelah 3 kali bunyi, anggap saja tidak ada. 2, 3. Halo. Halo, ayah. Ibu saya bilang ingin menikahimu. Tak disangka aku akhirnya menikah. Tak disangka dia belum pernah menikah sebelumnya. Kalau begitu, kita sudah menikah. Oh iya. Ini kartu gaji saya. Tidak banyak. Hanya ada 100.000 di dalamnya. Kamu simpan dulu saja. 100.000 tidak banyak. Ini cukup untuk aku tabung selama 10 tahun. Sebenarnya ini adalah modal tabunganku selama 10 tahun. Kamu juga tidak mudah mengurus 2 anak. Terima saja, aku simpan dulu untukmu. Itu. Malam ini bisa tidak? Aduh, Daddy, bisakah kita pindah tinggal di rumahmu? Selamat datang, pemilik yang terhormat, di rumah. Ini terlalu tinggi. Ya, sayang,
Kamu bukan CEO yang menyamar, kan? Setiap hari aku melihatnya seperti ini. Ya, sekarang sedang menyembunyikan identitas. Tidak mungkin. Ini yang disewakan oleh atasan saya. Dia punya banyak rumah, tapi dia menyewa orang yang dikenal. Dan syaratnya harus membawa anak. Hanya 1.500 per bulan. Sewa ini bagus banget. Rumah ini. 3 kamar tidur. Ayo jalan. Ini cerita yang aku ceritakan kepada kalian, yaitu cerita tentang tikus kecil itu. Makanannya sudah siap, aku bantu ambilkan sup. Biasanya aku yang buatkan untuk ibu dan adikku. Tak disangka hari ini. Semangkuk sup ini benar enak. Aku tidak tahu apa-apa sejak awal. Ternyata kamu juga sama seperti aku. Ya. Keluarga kita tidak harmonis ya. Tenang saja. Nanti kalau ada waktu, aku akan masak untukmu dan anak-anak lebih sering. Masakan mama pasti enak sekali. Ayah, kamu harus makan banyak ya, agar ada tenaga untuk memberi kita adik-adik ya. Nak, makanlah dengan baik. Jangan bicara sembarangan. Makanlah, baiklah. Hei, kakak. Dengar-dengar keluar cari ibumu untuk desak menikah. Kamu sudah menikah ya? Selamat ya. Aduh. Orang terkaya di ibu kota malah menyeret dirinya sendiri ke dalam masalah. Aduh, semua salahku. Kalau 5 tahun lalu aku tidak memaksa kamu minum bersama. Tidak akan karena seorang wanita. Terus jomblo. Oh, sudah cukuplah. Sekarang aku juga sudah menikah. Ayah. Kamu bilang orang biasa yang berpenghasilan menengah menikah. Biasanya memberikan hadiah apa kepada istri. Keluaran saya biasanya tidak pernah di bawah 6 digit. Saya tidak tahu. Tunggu. Ini kan tentang pemasaran. Bukan hanya menipu dalam pernikahan. Dia adalah ibu rumah tangga. Mengerti? Bukan waktu yang tepat. Presiden. Saya tidak tahu apa-apa. Tidak sampai sejauh itu. Membunuh untuk menutup mulut. Kamu dan istrimu memberi apa saja saat menikah? Ini. Apa yang kamu inginkan? Kamu terus berdiri di sini tidak mau pergi. Apakah kamu ingin hadiah? Aku bukan tidak. Aku tidak punya. Tidak apa-apa. Kamu kerja di grup besar. Tekanan dari urusan sosial pasti tidak kecil. Saya akan pergi memilihkan dasi untukmu. Tolong tunjukkan ini padaku. Nona, ini adalah edisi terbatas dari toko kami. Harus ada pembelian minimal 2 juta untuk bisa dijual. 2 juta. Sayur-sayuran orang kaya ini terlalu mudah dipanen. Presiden grup Jiangbei sudah memesan. Jika Anda tidak punya uang, cepat pergi ya. Presiden grup Jiangbei. Bagaimana saya tahu? Sudahlah. Saya bawa kamu ke toko lainnya. Tidak perlu takut, ada saya di sini. Selamat datang lagi lain kali. Panggil pelangganmu datang. Manajer toko? Hahaha. Manajer toko kami hanya melayani pelanggan VIP. Tapi kamu terlihat bukan seperti itu. Selamat datang. Scorpio, gayamu terlalu mewah ya. Lihat ini, baru ini standar VVVI kami. Selamat datang, Nona Chi. Kakak.
Kak. Kak, kenapa kamu ada di sini? Jangan-jangan mau pulang dan potong nilainya ya? Bukannya kamu tidak sekolah. Aku sudah libur, keluar jalan-jalan. Harus beli mie gluten hari ini, biar senang. Ternyata memang mahasiswa yang suka pamer. Yuan Xiao itu memang tidak mudah. Kakak, kamu begitu cantik pasti seorang peri kecil, kan? Iya, anak kalian begitu baik ya. Bayi kami adalah dia. Dia adalah anakku. Aku dan Yun Xiao ya. Ini adalah keluarga yang dibentuk kembali. Kakak ipar, sangat baik. Pria lajang ini tidak perlu menikah lagi. Bahkan tidak perlu punya anak. Cepat panggil dia Bibi. Kenapa kamu harus memanggilnya Bibi? Sungguh baik, setiap hari boros. Apakah ada yang bisa jadi Bibi sepertimu? Kakak akan cepat tua jika marah. Aku dan kakak ipar tidak mau kamu lagi. Kakak ipar mau apa? Pilih saja ruang VIP. Ayo bawa kakak ipar untuk melihat ruang VIP. Adik, kamu mati. Dia tidak tahu siapa aku, tolong bantu aku. Wow, ternyata ini benar-benar paket bagus. Sentuhannya bagus sekali. Aku suka nanti antar aku ke Villa Jiangbei. Villa Jiangbei. Nice, kamu ini bodoh ya. Benar-benar menganggap itu milik sendiri. Sekarang kamu tinggal di fase 3. Jangan tertawa. Kamu tidak bisa terus menghabiskan uang atas nama direktur utama. Tenang saja, Presiden grup Jiangbei itu adalah orang yang bodoh. Dia tidak akan menyadarinya. Kakak ipar. Masih ada banyak barang tiruan. Tampaknya tidak ada bedanya dengan yang asli. Nanti akan saya berikan padamu. Tolong bantu saya membungkus ini. Kakak ipar, bagaimana kamu dan kakakku saling mengenal? Kenalan dari acara jodoh. Sungguh tidak menyangka kakak tiba-tiba menikah. Kakakku dulu pernah terluka karena cinta. 5 tahun lalu. Dia di Hotel Mingyue. Setelah berhubungan dengan seorang wanita asing. Jarang keluar bersosialisasi sejak 5 tahun lalu. Hotel Mingyue. Iya, itu adalah kali pertama kakakku. Dia bahkan sudah memberi kalung pusaka keluarga kepada orang itu. Hasilnya, wanita itu menghilang begitu saja. Ini kalung pusaka untukmu. Hari ini sangat bahagia. Ayo kita makan bersama. Baik, Kak. Bagaimana mungkin? Aku terlalu banyak berpikir lagi. Kamu haus enggak? Mau aku bantu tuangin air minum? Di dalam kotak obat ada anggur perayaan. Tuangkan saja. Yang satu itu. Keunggulan dari keunggulan kita. Kita bukan. Terima kasih, Mama. Semangat, kita pergi tidur dulu. Ah, itu, aku hari ini membelikanmu sebuah kalung. Mau aku pasangkin?
Rasanya kok begitu familiar. Halo, Pak Si. Permata yang Anda kirim 5 tahun lalu ada transaksi. Pak Ci, liontin giok Anda muncul di rumah lelang. Sudah terjual. Sudah dibeli. Nama pemilik liontin itu Hu. Sudah bertahun-tahun. Mungkin sudah saatnya untuk melepaskannya. Jangan beri aku kabar tentang dia lagi nanti. Saya tidak tertarik dengan orang ini. Jangan cari tahu lagi, ya. Kamu haus. Aku akan tuangkan air untukmu, oke? Kamu benar-benar susah payah mengeluarkan uang sebanyak ini. Masih kamu juga. Ini kartu gaji yang kamu berikan padaku. Aku tidak bisa menerimanya. Untung sudah menjual liontin giok itu. Ada sedikit uang sisa. Nanti bisa menjalani hidup yang baik bersama Yan Xiao. Tas yang Ning Er belikan untukku sangat cantik. Hari ini, rekan kerja di kantor juga minta aku membawakan satu untuk masing-masing. Satu untuk masing-masing. Mereka bahkan memberiku 5.000 yuan. Kali ini keluarga kita dapat tambahan lagi. Iya, betul. Uang ini kamu pegang saja. Kalian pria di luar butuh pengeluaran. Harus ada uang di tangan untuk urusan sosial. Kamu kenapa? Tidak enak badan. Pria ini benar-benar lagi. Tidak, pria besi. Bisu dan tidak bertanya. Bahkan meminta kita untuk membantunya mengejar istri. Daddy, Mommy, aku mau kalian tidur bersama. Daddy, apakah hubungan Mommy tidak baik? Bagaimana bisa? Hanya pasangan yang hubungan tidak baik yang tidur terpisah. Di televisi juga begitu yang diperankan. Apa itu televisi? Jangan nonton lagi ya. Apakah Daddy tidak suka Mama? Tidak suka aku dan adik perempuan? Jadi menolak tidur bersama. Kakak, mari kita kabur dari rumah. Nanti Daddy tidak akan tidak suka Mama lagi. Adik jangan menangis ya, aku suka Mama. Baiklah, kita tidur bersama adik laki-laki. Kita tetap tidur masing-masing. Tidak saling mengganggu. Tidak apa-apa, aku akan ambil selimut lagi. Di mana selimutnya? Sepertinya malam ini. Masih harus menyesuaikan diri denganku. Ayah akan memeluk ibu jika kedinginan. Lihat, selimutnya sudah aku curi. Kakak benar-benar pintar. Selama ini, aku berpikir sudah terlalu lama aku tidak mencarinya. Hanya saja sedikit terlihat akrab. Kamu adalah aku. Apakah baik-baik saja? Jangan terlalu dipikirkan. Aku hanya ingin menutupimu dengan selimut. Aku juga tidak berpikir terlalu jauh. Kita adalah suami istri yang sah. Kapanpun kamu mau masuk ke dalam selimut ini, silakan. Kamu. Kakak, Mama, kita akan terlambat ke sekolah. Adik, aku rasa kita sudah besar. Bisa pergi sekolah sendiri. Iya, benar sekali.
Kita sudah menyalin ke dunia berdua Dedi dan Mommy. Kalian. Aku juga mau pergi kerja. Shopping? Itu hotel tempat kerja? Ya, kelima. Ming Ming, Yue Yue, kalian tidur lebih awal malam ini. Mama masih bekerja. Kalian minta Dedi membacakan cerita. Ya, baiklah, kita minta Dedi telepon kamu. Kenapa hari ini pulang terlambat? Hari ini ada klien penting yang datang. Masih ada yang dibicarakan di dalam. Saya masih belum bisa pergi. Selamat malam. Minum sedikit. Tidak bisa bicara lagi? Saya masih sibuk dengan pekerjaan Anna. Saya juga harus menemani klien. Tidak? Saya harus pergi melihatnya. Ayo, minum 1 gelas lagi. Saya benar-benar tidak bisa minum lagi. Minum lagi pasti muntah. Tidak mau menghormati saya ya? Cepat. Yo. Kalian masih berdesakan di sini. Ayo temani saya minum. Bos Wang sudah mabuk. Mari minum bersama. Kalau minumnya tidak puas, kerjasama restoran kalian tahun depan juga akan putus asa. Ayo, saya temani Pak Wang minum. Minum saja. Ayo, saya isi untukmu. Kamu. Kalau begitu, Pak Wang, sekarang kita bisa tanda tangan kontrak, kan? Tanda tangani sekarang juga. Kamu masih mau manfaatin aku. Aku kasih kamu. Minum alkohol itu baik buatmu. Jangan pergi. Temani aku minum lagi. Jangan sentuh aku. Aku sudah punya suami. Tidak apa-apa, tenang saja. Kakak lebih suka ini. Aku tadi kenyang. Ayo sayang. Baiklah. Berhenti. Berhenti. Pukul aku. Hari ini jangan harap dapat gaji. Bos keluar. Kalau malam tidak bisa makan, tanggung sendiri. Saya tunggu sebentar. Saya akan minta maaf dulu. Tidak apa-apa. Saya di sini. Halo. Bos. Apa? Aku dipecat. Bukan bos. Bos. Ada yang menyuruh kita memberi pelajaran padamu. Ayo pergi. Bukan kakak besar, kakak besar, kakak besar. Salah orang. Kakak, kakak. Salah paham, kakak. Ada apa ini? Ini kan karma bagi orang jahat. Apakah tanganmu masih sakit? Apakah kamu peduli padaku? Sedang memikirkan apa? Tidak. Belum pernah ada yang melindungiku seperti kamu. Kami tinggal bersama.
Kalian tinggal bersama. Bagaimana kehidupan suami istri kalian? Sekarang mana ada kehidupan suami istri? Kalau tidur bersama ya tidur bersama saja. Rasanya bagaimana? Dada otot dadanya cukup berisi. Kenapa aku selalu teringat pria itu? Kalau begitu, apakah ini akan menyakiti Yan Xiao? Juanita, Juanita, kamu tidak boleh mudah berpaling. Aku cuma mau ingatkan saja. Jangan lagi pikirkan hal 5 tahun lalu. Dia brengsek itu selesai berselingkuh, langsung pergi begitu saja. Anjing brengsek ini tidak layak untuk diketahui, kan? Baiklah, baiklah, aku mengerti, Kak Ran. Aduh, Nana, besok aku akan pergi kencan buta. Tolong bantu aku menggantikan, ya. Aku mohon padamu, di hotel di HO. Itu. Gaji lembur sudah aku berikan padamu. Transaksi selesai. Rencana acara minum hari ini sudah siap. Ya, manajer mengatur di hotel di HO. Tugas mendesak. Pergi beli 2 batang permen lollipop. Segera coba setelah pulang. Untukmu. Terima kasih, Dedi. Sudah makan permen? Jangan ribut lagi ya. Kamu memang pintar. Ingat untuk menyediakan layanan penitipan anak bagi semua karyawan. Bahkan tidak ada layanan penitipan anak. Sungguh sangat kejam. Katanya hari ini ada klien besar. Kalian. Apa? Oh. Bagaimana kamu bisa di sini? Aku cuma datang untuk ngobrol tentang proyek ini. Ada apa? Apakah dia CEO NU? Iya. Dia akan memberimu sepatu baru. Silakan duduk dulu. Istri bilang semuanya benar, Tuan Presiden. Oh, Nona Wu. Aku duluan lewat. Di sini satu persatu, terus-menerus. Aku tidak setuju. Apakah mereka tidak mau aku bekerja? Kenapa semua orang berdiri? Presiden Direktur, Anda suruh semua. Duduklah semua. Semua duduk ya. Saya akan tuangkan minuman untuk semua. Pak Si, Anda mau tuangkan minuman, saya bantu. Saya akan menuangkan minuman untuk kalian. Pak Si, Anda mau menuang minuman, saya bantu saja. Pelayan di Hotel Marriott ini semua seprofesional ini ya. Melayani siapa saja langsung datang, saya saja yang urus. Kalau begitu kamu harus hati-hati. Jangan remehkan orang-orang penting ini. Sebenarnya semua itu sulit dihadapi. Sayang, jadi sopir presiden itu tidak mudah ya. Kamu benar, sayang. Kalau begitu, kamu pulang saja dulu. Nanti setelah mereka selesai minum, aku panggil kamu. Tapi kamu harus hati-hati ya. Setelah selesai, harus antar setiap presiden kembali ya. Kalau ada hal yang kurang berkenan dari bagian pemasaran, mohon Presiden Direktur untuk banyak membimbing.
Ah, pekerjaan magang ini terlalu sulit. Orang itu siapa ya? Pak Ci. Terlihat mereka sangat akrab. Oh, itu. Itu sepertinya istri Pak Ci. Istri dari orang kaya terkenal. Ternyata jadi pelayan di hotel ini. Pak Zhang, Anda pasti tidak mengerti, kan? Ini namanya adalah keindahan dalam berahi. Keindahan dalam berahi, atau kalian para muda-mudi memang lebih kreatif. Ayo, minum-minum. Di sini liftnya. Hari ini tugas jaga ini benar-benar sangat menguntungkan. Ya, hari ini Presiden Grup Jiangbei datang untuk makan. Tinggi dan tampan. Siapa Presiden Grup Jiangbei? Itu yang duduk di sebelah Lin Changze dari Grup Lin. Dia dikenal sebagai saudara di jalan. Orangnya tinggi dan tampan. Duduk di sebelah Lin Changze. Duduk di sebelah Lin Changze. Tidak bisa, tidak boleh mengganggu saya. Saya harus pergi bekerja. Yan Xiao. Bagaimana bisa kamu membiarkan atasanmu menyetir? Maaf ya, anak saya Yang Xiao tidak mengerti. Tidak apa-apa, budaya grup Jiangbei kami adalah atasan harus diperhatikan. Oh, grup Jiangbei memang grup besar. Belajar lebih banyak dari masyarakat Songya. Bukankah kamu harus pergi bekerja? Busnya macet. Saya berencana untuk naik kereta bawah tanah. Kalau begitu, saya antar ya. Oh, tidak usah, tidak usah. Ini mobil bos besar. Tidak boleh naik. Sayangnya tidak apa-apa. Bos kami selalu sangat murah hati. Nona Li, biar kami antar ke hotel saja. Jangan ragu, ayo. Naiklah. Sampai jumpa. Uh. Huh. Xiao Xi sudah lama tidak mengemudikan mobil ini. Rasanya agak canggung. Wow, baru saja melihat mobil mewah. Mengantarmu turun. Bagaimana bisa dekat dengan orang kaya? Dia suamiku. Dia adalah Presiden Jiangbei Group. Presiden Jiangbei. Ana, kamu masih ngobrol tentang apa? Hari ini ada klien besar yang mendesak untuk kamu sambut. Ayo cepat. Klien besar siapa? Jangan banyak tanya. Ayo, aku pergi. Saya pergi. Ternyata kamu yang mengambil barang saya. Nona Chen, selamat datang. Ternyata kalian mencariku ya. Tunggu. Saya datang ke sini hari ini untuk makan. Saya mau kamu yang membayarnya langsung. Saya biasanya hanya melayani klien paling tinggi. Kalau kamu memang sekaya itu, seharusnya kamu mampu membeli satu botol bersama minumanmu. Tentu saja. Hari ini kami mengundang dari grup Zheng, Nona Zheng Kiwi. Melayani kamu adalah suatu kehormatan. Baik. Botol ini, ya, ini adalah minuman termahal di toko kami. Hanya disajikan untuk pelanggan VIP saja. Karena ini acara penyambutan yang besar. Kami tidak mampu menanggung kerugiannya sedikit pun. Tentu saja. Kamu pikir aku terlihat seperti orang yang tidak punya uang? Baiklah. Botol ini seharga 990.000. Botol ini harganya 990.000. Silakan dinikmati. Tunggu. Saya nggak punya uang. Nggak punya uang? Nggak apa-apa. Saya akan bilang ke manajer. Kamu nggak punya uang ya? Siapa bilang aku nggak punya uang? Silakan gesek kartu. Dengan saya. Petugas keamanan. Kalau tidak punya uang, bisa pakai. Petugas keamanan pakai yang lain.
Silakan santai saja. Buruk. Ini minuman palsu. Ini anggurnya palsu. Siapa bilang ini anggur palsu? Ini adalah anggur dari Cateau Romane Conti. Aku sudah mencicipi anggur bertahun-tahun. Rasa yang begitu keras pasti bukan anggur asli. Pasti kamu diam-diam mengganti anggur asli. Kamu bilang aku yang mengganti anggur. Nona Zeng, lihat. Barang-barang yang bagus adalah sesuatu yang seumur hidupmu tidak akan pernah percaya. Penipu berani menjual anggur palsu kepada kita. Bagus, kamu berani bermain-main dengan aku. Aku akan membuatmu menyesal. Jangan ambil pekerjaan ini lagi. Semua orang cepat lihat. Hotel Yongwan ini menjual anggur palsu dengan harga mahal. Cepat laporkan dan tangkap dia. Selesai? Ada apa denganmu? Jika kamu tidak menjelaskan semuanya hari ini, jangan datang bekerja lagi di lain waktu. Manajer, saya. Dia tidak mungkin menjual minuman palsu. Suaminya adalah presiden grup Jiangbei. Apa yang kamu katakan? Dia mendengus. Dia cuma wanita yang main-main di luar dan melahirkan anak haram. Presiden grup Jiangbei akan tertarik pada wanita seperti dia. Kamu yang sebenarnya anak haram. Pagi ini, presiden grup Jiangbei datang sendiri ke kantor. Kalian lihat video yang aku rekam. Memang mobil presiden Jiangbei Group ya. Kalau botol anggur itu pasti asli, kan? Omongan saja tidak cukup bukti. Ayo. Kalau kamu benar-benar istri dari Presiden Jiangbei Group, pasti di rumahmu banyak koleksi anggur bagus. Bagaimana kalau kamu ajak kami ke rumahmu, biar kami lihat langsung. Hei, panggil para ahli penilai itu untuk datang berkunjung. Guana, kalau di rumahmu tidak ada petunjuk. Foto. Tang Yuan, Mami, adik di toilet. Malam ini ada klien besar datang ke rumah. Nanti kalian jangan sekali-sekali buka pintu ya. Mami tidak punya banyak minuman bagus untuk menjamu mereka. Baiklah, Mami. Apakah Mami sedang mengalami kesulitan? Kita bukan anak berumur 3 tahun lagi. Kita bisa membantu Mami sekarang. Kartu ini milik Baby. Atau milik Kak Ling Er. Pokoknya ini milik keluarga kita. Baiklah. Sisi Mama dalam kesulitan. Ayo bantu. Hahaha. Oh. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Daddy, lihat ini. Saya juga sudah menjadi CEO di drama pendek ini. Ke depan, kesempatan seperti ini akan banyak. Hari ini mereka semua tidak mendengarkanmu. Hanya 1 jam. Segera bertindak. Anggur merah di atasnya bernilai lebih dari 100.000. 10 botol Lafite paling berharga ditempatkan di tengah. Di sampingnya tambahkan hiasan seharga 100.000. Di mana gantung asli karya Picasso ini? Letakkan di samping tempat tidur. Ya, di sana ada karya asli kaligrafi Wang Zizi. Kaligrafi yang menggabungkan timur dan barat. Lalu, botol parfum ini diletakkan di mana? Mama suka parfum? Jadi letakkan di kamar tidur saja. Oh ya, hias kamarnya seperti kamar putri. Baik. Hahaha. Maaf semuanya. Kunci pintu di rumah rusak. Harusnya tidak ada orang di dalam. Bagaimana mungkin tidak ada orang? Aku sudah mendengar suara berisik dari dalam. Pintu ini kok bisa terbuka? Mami, kamu salah tekan kode. Wow, selera dekorasi kamu ya. Sungguh. Sangat jelek. Yisia, kamu tinggal di tempat seperti ini. Jangan sembarangan menunjuk-nunjuk padaku. Kalau merasa jelek, silakan pergi dari sini. Apa yang tergantung di dinding ini? Lukisan Picasso. Ini terlalu palsu. Ini benar. Pembohong ulung juana. Rumahmu sangat reot.
Kau masih berani mencuri minuman keras untuk menipu aku. Aku beritahu kau, kalau hari ini di rumahmu tidak ada minuman keras asli, aku akan mengembalikan 990.000 itu 10 kali lipat. Minuman dan makanan ada di sini. Ini lemari apa sih? Isinya minuman merek campuran. Aku tidak mengenal satupun. Minuman ini adalah... Benar, botol ini adalah anggur merah Lafite tahun 86. Botol ini adalah anggur merah Romane Conti tahun 04. Harga barang mereka semuanya di atas $200.000 as. Masih muda sudah ngomong sembarangan. Kamu ngecoh siapa nih? Usiamu pun cukup tua. Kenapa begitu tidak berpengalaman? Ini anggurnya asli. Nona Hu, tak disangka keluargamu begitu. Memiliki dasar yang begitu dalam. Anggur ini sangat berharga. Aku tidak berani meminumnya. Di rumah kami banyak sekali. Paman adalah tamu mama, bebas meminum. SHH. Nona Hu. Bolehkah? Silakan, silakan. Sudahlah, sudahlah. Kami tidak berani minum, kami pergi dulu. Baiklah, Huana. Aku tidak percaya tidak bisa membunuhmu. Nini, kamu datang sini. Mama mau tanya kamu sesuatu. Sayang, barang-barang ini dari mana? Itu dibeli oleh ayah di luar, tidak tahu. Ayo makan sedikit lebih banyak selama sebulan. Baiklah. Kamu juga makan sedikit lebih banyak. Aku dengar hari ini kamu yang membawa mereka untuk menghias rumah. Dari mana kamu mendapatkan semua minuman palsu dan lukisan palsu itu? Bisa menipu rubah seperti itu? Tentu saja meminjam dari CEO. Hanya kamu yang bisa memikirkan cara ini. Apakah mereka memang selalu menindasmu seperti itu? Jangan bahas masa lalu lagi. Aku sekarang sangat bahagia memiliki kalian. Kalau ada apa-apa nanti, datang saja padaku. Sebenarnya aku mengerti. Jadi hati-hati ya. Mami, kamu bersama ayah, kami juga sangat bahagia. Hei, Ana, nanti kamu naik jabatan jadi manajer restoran. Gajinya 20.000. Dan hotel menyediakan layanan penitipan anak. Saat kamu bekerja, kamu bisa membawa anakmu ke sini. Yuan Xiao. Kamu tahu tidak? Aku dapat promosi. Gajiku naik 20.000. Yuan Xiao. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Adikku, aku rasa kita sekarang harus memberi ruang kepada Mommy. Daddy. Dengan begitu mereka akan mendengar dengan jelas. Ayah dan Ibu Xiaogong, sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan kalian. Kalau bukan karena aku datang kali ini, apakah kalian sudah melupakan aku? Bagaimana mungkin? Kamu adalah menantu dari adikku sendiri. Siapapun yang dilupakan, aku tidak akan pernah melupakan kamu. Ada apa? Yan Xiao telah mengganggumu. Kamu suruh aku ketemu kakak Yan Xiao waktu itu, tapi aku tidak berhasil. Mungkin dia tidak suka padaku. Sekarang dia sudah menikah. Aku tentu tidak mungkin mengganggunya lagi. Dia sudah menikah. Kenapa aku tidak tahu? Kamu tidak tahu kalau kakak Yan Xiao sudah menikah? Tidak heran. Lily, apakah kamu tahu? Apa yang kamu maksud? Ada aku yang mendukungmu. Si brengsek Yan Xiao pasti sudah lupa. Masih ada aku, ibunya. Bibi, kakak Yan Xiao seharusnya tidak sengaja tidak memberitahumu. Dia tidak berani. Tidak berani? Kenapa tidak berani? Aduh, Bibi. Anda tidak tahu, wanita yang menikah dengan kakak Yan Xiao adalah pelayan hotel. Sifatnya buruk, bahkan membawa 2 anak pula. Kaya raya nomor 1 di ibu kota malah jadi keyboard warrior. Iya, entah apa yang wanita itu berikan sampai membuatnya mabuk kepayang. Mungkin dia mengincar harta keluarga Ci. Sekarang juga pergi tanya bocah itu dengan jelas. Nyonya Xiao, jangan terbawa emosi. Kakak Tian Xiao setidaknya adalah presiden grup Jiangbei. Dia masih memiliki kebebasan dalam pernikahannya. Kalau Anda terburu-buru ke sana seperti itu, agar tidak menyakiti hubungan ibu dan anak.
Apa saya harus diam saja melihat dia bertindak sesuka hati? Bibi, kalau Anda benar-benar ingin bertemu dengannya, bagaimana kalau saya aturkan sebuah ruangan untuk Anda? Sepertinya saya juga harus pergi melihatnya. Untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi perusahaan yang lebih baik. Jadi hari ini. Hei Anna, ada apa? Kapan kamu kembali? Apakah kamu merindukanku? Nyonya, Anda cari siapa? Apa? Saya ibu dari Chen Yuan Xiao. Sopir di mana? Saya segera datang. Silakan minum teh. Hahaha. Kami berdua cukup senang. Ini adalah satu. Ibuku. Dia seorang aktris. Hahaha. Bukan, Tante, ini agak terlalu tiba-tiba. Saya belum memikirkan bagaimana cara melanjutkannya. Apakah Anda ingin saya menerima kartu ini? Atau membuangnya? Apa ini namanya? Bu, biaya untuk akting Anda ini agak tinggi. Ya. Begitu banyak bodyguard. Cukup menguras kantong. Reaksi Anda menunjukkan bahwa Anda tidak puas dengan harga yang saya tawarkan. Meskipun sudah tahu kalau Ibu Chi Yan Xiao suka berakting. Tapi tingkat masuk karakternya. Kalau dapat penghargaan aktris terbaik Golden Horse juga tidak berlebihan. Mami, kamu terlalu jelek. Kami jadi tidak bisa tidur siang. Apakah kamu nenekku? Nenek. Kamu sangat mirip dengan ayahku. Ada apa? Ibu, apakah ini yang kamu berikan kepada ibu aktris itu? Anakku, aku sekarang punya biaya promosi. Bagaimana ini? Aku tahu, lihat aku saja. Nenek, tolong jangan biarkan Dedi dan Mami berpisah. Mereka saling mencintai. Iya, Bibi. Ibu saya dan Yan Xiao benar-benar saling mencintai. Uang ini tidak bisa saya terima. Tolong kabulkan permohonan kami. Ibu, kenapa kamu datang tanpa memberitahu saya? Dedi. Ini milik kita. Nenek, dia adalah ibu dari Dedi. Tentunya nenek kita. Aku pernah belajar. Ibu Dedi disebut nenek. Anna. Dan hias ini agak berat ya. Sejak masuk sampai sekarang belum berhenti. Nenek. Aku sudah punya nenek. Nenek buyut. Aku sudah mengenalimu sejak pagi. Kamu adalah nenekku. Hanya nenek secantik ini yang bisa melahirkan yang secantik ini. Wah, dua buah hati yang sangat menggemaskan ini. Haha, iya. Aku memang nenek kalian. Kalau kalian panggil aku nenek sekali lagi. Nenek, haha. Bagus sekali. Haha, perhiasan yang tadi aku beli di mana ya? Cepat, aku mau kasih mereka sebagai hadiah. 1 miliar Anna. Ibu. Bu, kenapa tiba-tiba kamu datang? Bukankah itu karena urusan pernikahanmu? Aku hampir mati karena khawatir. Tapi bagaimana dengan Anna dan dua anak itu? Aku sudah menikah dengan Anna. Mingming dan Yuiwei adalah anak-anak Anna. Apa maksudmu? Mereka berdua benar-benar cucuku. Aduh, bagus sekali. Aku akan membeli banyak sekali barang untuk mereka. Oh tidak, kita ganti villa dulu. Rumahmu ini terlalu kecil. Kalau cucuku terluka karena terbentur bagaimana? Aduh ibu. Orang-orang sampai sekarang
Masih mengira aku sopir presiden grup Jiangbei. Kamu ini menipu untuk menikah, ya? Sudahlah, pasti kamu punya alasan melakukan ini. Bibi, kapan kamu akan membawa Anna dan dua anak itu pulang untuk tinggal bersama? Di lingkaran pertemanan saudara perempuanku, aku memamerkan cucu-cucu mereka semua. Ibu, kamu tidak lupa, kan? Yang kamu atur untukku, Zheng Xiuli. Ku berani tidak membawa Anna dan dua anak ke rumah. Hanya karena kamu dan Anna sudah menikah, dan membawa dua anak. Menantu perempuan hanya mengakui Anna seorang. Aku juga hanya mengakui dia sebagai istri dari presiden grup Jiangbei. Kalau begitu, meskipun kedua anak ini bukan anak kandungku, apakah itu tetap bisa? Sejak aku melihatmu lajang selama bertahun-tahun ini, aku juga sudah memutuskan. Kalau kamu menikah, aku sudah memutuskan. Siapapun yang kamu nikahi, tidak penting. Lagi pula, kamu menikahi Anna, istri yang baik, dan membawa pulang dua anak yang sangat lucu. Kita benar-benar untung besar. Kalian masih muda. Nanti kalau mau, bisa punya beberapa lagi. Ibu. Cukup, cukup. Ayo, aku masih mau peluk cucu-cucuku yang lucu itu. Ngomong sama kamu lagi enggak, ya? Tidak disangka, ibumu cukup menyukai kedua anak ini. Akhirnya ada dua anak. Tidak senang? Bagaimana mungkin? Tapi apa? Ibuku ternyata cukup cocok dengan kedua anak ini. Ini yang tidak aku duga. Tadi aku tidak menyadarinya. Sekarang terlihat. Anak-anak ini semakin terlihat seperti Yan Xiao waktu kecil. Silakan, Nona Deng. Kedatangan Anda benar-benar membuat hotel kami semakin bersinar. Manajer, saya magang di sini. Minta asisten tidak berlebihan, kan? Asisten. Ya. Sangat wajar, sangat wajar. Saya akan pergi memilihkan yang bisa diandalkan untuk Anda. Tidak perlu, saya sudah punya pilihan, yaitu dia. Wena. Anna, ternyata, suamimu adalah sopir presiden di grup Jiangbei. Ah iya, kenapa? Apakah kamu sudah dengar kabar? Istri calon presiden masa depan grup Jiangbei yang sebenarnya. Oh, magang di hotel kita ya? Saya tidak tahu tentang itu. Manajer Anna memanggilmu ke kantor Huahua. Baik. Dia ketemu lagi. Ini adalah calon istri presiden grup Jiangbei di masa depan. Dia akan magang di hotel kita untuk sementara waktu. Selama waktu ini, kamu tinggal mengikuti Miss Zheng, menjadi asistennya. Manajer, akhir-akhir ini saya masih punya banyak pekerjaan. Dan juga ada urusan di rumah. Tidak bisa selalu menemani Miss Chen. Saya akan beri gaji 2 kali lipat, bukan 3 kali lipat. Jam kerja. Kerja dari jam 9 sampai 5. Pikirkan dengan baik sebelum membalas. Ya ampun, 3 kali lipat. Tidak heran, istri CEO memang berani berinvestasi. Kerja dari jam 9 sampai 5 tidak menghalangi saya untuk menjemput dua anak kecil. Karena Anda sudah mengatakan begitu, saya pasti akan membantu Anda dengan baik. Baiklah, asisten, tolong tuangkan untuk saya segelas air. Baik. Nona Zheng. Kalau sudah dingin, ambilkan segelas lagi. Baik. Aku bahkan tidak perlu meraba. Lihat, masih mengepul panas. Apa kamu mau membakar aku? Saya hanya minum air suhu 65 derajat. Lebih 1 derajat atau kurang 1 derajat tidak bisa. Uang sulit didapat, susah juga untuk makan. 65 derajat tidak lebih tidak kurang. Terima kasih. Nona Zheng, jika saya tidak salah ingat, waktu yang Anda janjikan dengan saya adalah pagi, kan? Sekarang sudah waktunya pulang kerja. Sampai jumpa besok. Apa?
Di akhir tahun, perusahaan kami akan mengadakan sebuah konferensi investasi. Kami juga berharap semua orang dapat memberikan ide. Silakan ajukan rencana. Wang Na, kamu turun untuk memberikan contoh. Wana, siapkan rencana konferensi investasi hotel. Besok kamu akan berbicara di rapat internal. Baik. Aku ingin melihat. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak berguna sama sekali? Halo semuanya. Hari ini aku akan berbagi tentang berbagi. Jadi, siapa kamu? Mengapa kamu berhak hari ini bisa berdiri di sini untuk berbicara? Jadi, isi hari ini. Sampai di sini saja. Terima kasih semuanya. Juana, kali ini aku meremehkanmu. Sudah malam begini, kenapa belum tidur? Apakah kamu pernah bertemu dengan istri bos besar? Kenapa tiba-tiba bertanya tentang itu? Itu karena istri bos besar akan magang di hotel kami. Biarkan aku jadi asistennya. Mengganggu saya, tanpa menjelaskan tentang rapat promosi besok pagi. Baru memberitahu saya sekarang. Saya sudah hampir gila. Karena itu, sekarang bukan itu yang penting. Yang penting adalah rapat promosi besok pagi. Kepala saya sudah seperti bubur. Pertemuan investasi. Istriku, sudah larut begini. Cepat tidur saja. Ini baik untuk kesehatan. Benarkah? Belum pernah lihat babi berlari. Percayalah padaku. Saya ini sopir presiden bukan tanpa alasan. Saya masih. Aduh, percaya. Cepat, cepat, cepat. Saya benar-benar meremehkanmu. Nona Zheng, apakah ada yang perlu dilakukan sekarang? Sekarang adalah waktu pulang kerja. Hari ini saya hanya ingin memberitahumu. Lain kali aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu mudah. Nona Zheng, ini seharusnya. Bukan ilusi saya, kan? Sepertinya kamu sangat membenci saya. Karena kamu merebut barang orang lain. Dan itu, aku ingin kamu tahu. Merebut barangku harus membayar harga. Mereka berdua tampak cocok satu sama lain. Sayang sekali, dia hanya seorang supir. Saya rasa Anna pantas mendapatkan yang lebih baik. Kamu bilang apa? Nona Zheng, kamu ngapain? Supir? Supir apa? Kalian harus menjelaskan ini dengan jelas. Itu suaminya Anna, kan? Itu yang... Sebenarnya kami tidak bermaksud lain. Hanya saja kami selalu berpikir, Anna pasti akan menikah dengan orang kaya. Ternyata dia hanya menikah dengan sopir orang kaya. Sopir. Juana, aku sangat penasaran. Dalam adegan ini, kamu sebenarnya adalah orang di panggung, atau orang di bawah panggung. Hari ini proposal Juana cukup bagus. Biarkan dia menyerahkannya sendiri ke grup Jiangbei besok. Serahkan kepada Presiden Gumo. Ingat ya, pastikan dia menyerahkannya langsung kepada Presiden. Nona, Anda mencari siapa? Selamat pagi. Manajer kami yang menyuruh saya mengantarkan dokumen ini ke Presiden Direktur. Oh, serahkan saja ke saya. Saya akan bantu sampaikan. Tidak perlu. Dokumen ini sangat penting. Manajer kami bilang, harus saya yang menyerahkannya langsung kepadanya. Oh, Presiden Direktur sedang rapat di ruang pertemuan. Kalau begitu, Anda duduk di sana dan tunggu sebentar. Permisi, di mana kamar kecil kalian? Oh, di sana. Baik, terima kasih. Nona Zheng sudah datang. Di mana kamar kecil itu? Kalian semua bagaimana cara mengurus urusan? Suara ini.
Bagaimana kalian bisa diterima bekerja? Maaf, Presiden Direktur. Ini kesalahan kami. Suara ini. Ada apa? Manajer memanggilmu. Kamu di sini berkomunikasi dengan nona ini. Presiden Direktur, ada dokumen di sini. Presiden Direktur. Tidak. Bukan aku, bukan aku. Sudah berapa lama kamu masuk ke perusahaan? Kurang dari 2 bulan. Oh, sebenarnya tadi aku mau memberi pelajaran padamu. Tapi melihat kamu sudah lebih dari sebulan di perusahaan. Tidak kenal dengan presiden direktur juga wajar. Tapi kamu hanya punya satu kesempatan untuk membuat kesalahan. Bagaimanapun juga, dialah presiden direktur grup Jiangbei. Sedangkan aku hanya sopirnya. Sarapan dulu, duduklah. Datang lagi. Luhan, kamu pasti bercandakan. Ahahaha. Yesia, jangan terlalu seriuslah. Aku baru saja datang ke perusahaan ini. Aku juga tidak sering kembali ke kantor. Kamu tahu kan, biasanya untuk hal kecil seperti rapat ini, aku selalu minta bantuanmu. Wajar saja orang tidak mengenal Anda. Jangan tertawa. Bagaimana dengan minuman yang Anda konsumsi terakhir kali? Apakah Anda puas? Anak kami, Yan Xiao, sering mengingatkan Anda di rumah bahwa Anda sangat berbakat di usia muda. Dia juga sangat menghargai Yan Xiao. Supir kami ini. Jangan tanya betapa pedulinya dia kepada Anda. Kalau begitu kamu sibuk saja. Oh ya, ini adalah rencana acara akhir tahun hotel. Manajer kami menyuruh saya menyerahkannya langsung kepadamu. Oh. Kalau begitu saya pamit dulu. Bukan begitu, Pak Guru. Kalian berdua suami istri sedang bermain cosplay. Saya tidak ingin hal ini terjadi di bulan Juli. Kudengar suamimu seorang sopir ya? Suamiku, tentu saja tidak sebanding dengan posisi tunanganmu yang tinggi. Tapi kami saling mencintai. Apakah kamu benar-benar merasa dia mencintaimu? Dia bahkan tidak mempercayaimu. Bagaimana mungkin dia mencintaimu? Sekarang sudah jam berapa sih? Kenapa belum mulai juga? Iya? Di mana pembawa acaranya? Kak Aning, kami sudah mencari di seluruh tempat acara tapi tidak menemukan pembawa acara. Apa yang harus kita lakukan? Barusan aku sepertinya melihat pembawa acara itu. Dia memberikan naskah pidatonya ke aku lalu pergi ke kamar mandi. Kenapa dia belum kembali? Selesai? Selesai. Kalau sampai gagal dalam acara investasi kali ini, aku nggak akan membiarkan dia pergi. Guana, bukankah kamu belajar jurusan penyiaran dan hosting di universitas? Cepatlah. Tapi kamu malah tidak punya rasa waktu sama aku. Rekan kerja. Aku nggak berani bekerja sama. Hei. Halo. Maaf. Juana sudah menunggu kamu mempermalukan diri. Saatnya aku menunjukkan. Aku akan membuat Cian Xiao tahu. Siapa yang bisa berdiri di sampingnya. Maaf telah membuat kalian menunggu. Bukan begitu. Anda datang melihat istri saya. Mengapa menarik saya? Pameran bisnis Cici dia salah masuk. Pintu utama? Tapi kenapa dia di atas panggung? Halo semuanya. Maaf ya lama menunggu.
Guru, istrimu keren banget, kan? Tada, istriku tersayang, kamu sudah bekerja keras. Tidak menyangka kamu bisa membuat rencana. Dan juga memasak. Keunggulanku, kamu bisa pelan-pelan mengenalnya. Misalnya, kalau tidak makan masakan ini, nanti dingin. Aku hampir kelaparan. Ah, tapi aku benar-benar tidak menyangka. Keterampilan memandu kamu ternyata sangat kuat. Apa sih yang istimewa? Saya memang belajar di jurusan penyiaran dan pembawa acara. Saya selalu menjadi yang terbaik di jurusan saya. Hampir saja diterima di perguruan tinggi. Tapi kemudian bagaimana? Kemudian saya memiliki mereka. Tapi yang aneh hari ini, pembawa acara aslinya adalah junior saya. Dengan kepribadiannya, tidak mungkin tiba-tiba hilang di awal acara. Saya rasa pasti ada alasan lain. Pembawa acara apa? Bukankah pembawa acara hari ini? Saya yang didorong naik ke atas panggung. Tidak hanya mendorongku ke atas panggung, tapi juga memberiku naskah pidato kosong. Maksudmu ada orang yang menargetkanmu? Lalu, apakah kamu membalas dendam padaku? Bagaimana dengan hotel kita? Ada patung Buddha baru yang datang. Aku selalu merasa dia aneh padaku. Tapi dia adalah istri direktur utama. Tidak ada alasan untuk memperlakukan saya yang hanya orang asing biasa seperti ini. Direktur utama. Aku ingin lihat siapa direktur utama yang dimaksud. Kalian mau apa? Kamu adalah orang yang dikabarkan akan menjadi istri direktur utama grup Jiang BI di masa depan. Sudah tahu siapa aku masih berani berbuat seperti ini. Apa kamu tidak takut? Kamu juga pantas. Tatapanmu saat di tempat acara hari itu. Aku sudah tahu bahwa kamu tidak sembarangan. Ini termasuk istri presiden yang mana? Orang lain benar-benar istri presiden. Sedang menunggu suaminya pulang ke rumah. Kalau bukan karena Juana, aku adalah istri presiden direktur. Posisi ini seharusnya memang milikku. Shen Yan Xiao, lihatlah aku. Baik dari latar belakang keluarga maupun penampilan. Apa aku tidak lebih baik dari Juana? Orang yang benar-benar pantas bersamamu adalah aku, Zheng Qiui. Kamu ngomong seperti itu terlalu pesimis. Apalagi itu, orang. Kamu juga membawa dua anak haram yang entah dari mana asalnya. Cukup. Anna dan kedua anak itu adalah orang yang sangat aku hargai. Aku sangat panik. Sepanjang hidupku akan bersama dia. Dan jika dia tidak muncul, aku juga tidak akan punya hubungan sedikit pun denganmu. Jangan lupakan, apakah ibumu akan mengizinkan Juana masuk ke rumahmu? Aku adalah menantu yang dipilihnya dengan hati-hati. Ibuku sudah mengakui hubungan dengan Anna sejak lama. Justru kamu yang terlalu percaya diri dan menyakiti Anna. Sebelum aku berkonflik dengan keluargaku, sebaiknya kamu menjauh dari Anna sejauh mungkin. Jika tidak, aku tidak bertanggung jawab atas konsekuensinya. Tanda tangani saja. Besok celana terlalu buruk, potong dan ganti saja. Sekolah. Selesai. Percaya saja, aku tidak bisa menghadapinya. Apa? Kak Zheng Xia meninggal. Ayah. Kamu salah orang, kan? Apa ayah tidak mengenalimu? Tidak apa-apa. Apakah kamu masih ingat aku? 5 tahun yang lalu hotelnya hilang. Apakah kamu ingin kembali? Mommy, ada apa? Tadi ada seorang gadis kecil yang memanggil Daddy. Ayah,
Karena kalian bukan anak kandung Dedi. Gadis kecil itulah. Kalau nanti kamu punya anak sendiri, kamu masih mau kami? Aku. Cepat katakanlah. Sayang, apapun yang terjadi, Mama akan selalu menemani kalian. Oh, capek ya. Ming Ming, Yue Yue, Mama bawa kalian pergi mandi ya. Nuan, kamu makan sedikit dulu ya. Aku bawa anak-anak pergi mandi. Juana, bukankah kamu sudah tahu tentang masa lalunya? Perasaan aneh yang kamu rasakan sekarang itu apa? Dia tidak menganggapmu remeh. Membawa dua anak yang tidak tahu siapa ayahnya. Bagus juga. Hei hei. Misi, apakah ini Ibu Ming Ming dan Yue Yue? Ya, saya orang tua mereka. Halo, belakangan ini flu sedang merebak. Ingat untuk pergi ke rumah sakit hari ini. Ambil laporan vaksinasi yang terakhir ya. Baik. Kapan hasilnya akan keluar? Hai. Kapan hasilnya akan keluar? Keluarga Yan Xiao sudah sampai. Perawat sudah mendesak kita. Yan Xiao. Ayo pergi. Ibu, ada apa? Tidak apa-apa, Mama capek. Kalian main dulu saja. Mama, aku tahu kamu sedih. Kalau mau menangis, menangislah. Aku dan Yue Yue di sini menemanimu. Terima kasih, sayang. Mami hari ini ulang tahunmu. Jangan menangis lagi. Iya, hari ini ulang tahunku. Aku sampai lupa. Tahun ini aku sampai lupa ulang tahun orang tua. Maaf ya, sayang. Tahun ini aku pasti akan merayakan ulang tahunku dengan baik. Baik? Ya. Bagaimana kalau kita pergi makan besar? Yai. Ayo. Selamat ulang tahun. Bagaimana kamu tahu ulang tahunku? Saat kita mengurus surat nikah aku melihatnya. Aku pikir pasti kamu sendiri lupa ulang tahunmu. Makanya aku sengaja menunggu di depan hotel. Masuk saja. Selamat ulang tahun. Ibu ulang tahun. Ayah tentu tidak boleh absen. Terima kasih. Bocah bodoh, cepat berdoa. Baru saja berdoa. Apa yang dijanjikan? Kalau diucapkan, tidak akan jadi. Kalau begitu, kamu tidak ada di sini. Aku ingin mendengarnya agar bisa jadi. Ya. Harapanku adalah, semoga setiap tahun bisa bersama anak-anak bersamamu. Anna, maukah kamu menikah denganku? Kamu ngapain? Aku berutang satu lamaran yang megah padamu, dan satu pernikahan yang meriah. Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa kamu adalah istriku. Sebenarnya aku sudah memikirkan ini lama sekali. Wanita itu dan anak itu. Ketika masih muda, aku telah melakukan kesalahan. Dia dan anak adalah akibat dari kesalahan itu. Kali ini dia pulang karena anaknya sakit. Dia berharap kita pergi ke rumah sakit bersama. Hubunganku dengannya hanya sebatas hubungan dengan anak. Lalu bagaimana dengan hubunganku denganmu? Anna, aku mencintaimu. Bertemu denganmu, baru aku tahu arti hidup. Maukah kamu menikah denganku?
Anak-anak, ayo coba kue yang dibeli ayah. Enak tidak? Hanya anak-anak yang bisa makan. Lalu suami bagaimana? Jangan berisik, anak-anak sedang melihat. Enak tidak? Sangat enak, sangat enak. Enak. Kalau begitu, kalian makan duluan. Saya pergi ke dapur sebentar. Biarkan saya menebak. Langit berbintang. Keren banget. Bagaimana dengan Chen Chen? Belum tahu. Mereka masih dalam proses penyelamatan. Kepala si. Kami biasanya memanggilnya begitu antar rekan kerja. Siapa tahu, sambil dipanggil-panggil, jadi kenyataan hahaha. Bagaimana keadaan dokter? Pasien sudah keluar dari bahaya kematian. Untung saja dia dibawa ke sini cukup cepat. Lalu, kapan mereka akan sadar? Ya, mereka mengalami syok akibat alergi. Sekarang sudah melewati masa berbahaya. Nanti dia akan sadar sendiri. Terima kasih, dokter. Makanlah, lava. Sepertinya dia hanya alergi terhadap kacang tanah. Biasanya dia juga berhati-hati sendiri. Kenapa tiba-tiba dia bisa alergi? Itu adalah kacang tanah. Dia membeli kue kastanye. Toko menggantinya dengan selai kacang karena tidak ada selai kastanye. Lumpur dibentuk kembali. Jika saya tidak ada di sampingnya. Maka kedua anak itu juga karena alergi kacang tanah. Tuan Ci, bagaimana kalau Anda pulang dan berbaring sebentar? Sudah tertunda beberapa hari. Hal ini harus segera dilaksanakan. Tuan Ci, Anda bilang ini terlalu kebetulan. Anda dan dua anak di desa itu sama-sama alergi kacang. Saya memperingatkan Anda. Hal ini tidak boleh diberitahu kepada ibu saya. Jika ibu saya tahu, dua cucu kesayangannya masuk rumah sakit. Lihat bagaimana aku akan mengurusmu. Jarang sekali orang alergi kacang tanah. Sangat parah. Sekarang kita adalah satu keluarga. Dalam beberapa hari aku akan jujur padanya. Pak Su akhirnya mengerti. Aku harus segera mengatur semuanya. Ya, wakil direktur. Aku akan segera mengatur dia. Ada apa lagi setelah kamu kembali? Ingat untuk mengundang semua orang dari restoran. Ya. Kamu sudah datang? Ya. Video 5 tahun lalu masih belum bisa diperbaiki. Tak apa, aku cuma tanya-tanya saja. Ada apa? Ada apa? SHH. Sebenarnya aku ingin memberitahumu sesuatu. Apa itu? Kamu tidak merasa semuanya 5 tahun lalu terlalu kebetulan. Kamu yakin? Wanita ini memang orang yang sama 5 tahun lalu. Apa maksudmu? Coba pikirkan sendiri. Jika wanita ini benar-benar orang yang sama 5 tahun yang lalu, mengapa selama bertahun-tahun tidak membawa anak untuk menemuimu? Sekarang malah karena sakit kecil membawa anak kembali. Dan saya rasa untuk berjaga-jaga. Sebaiknya kamu melakukan tes paternitas sekali lagi dengan anak itu. Baik. Kalau begitu, tolong aturkan tes paternitas untuk saya. Saya akan mencari seorang ahli dari luar negeri. Usahakan agar tidak ada yang tahu tentang ini. Apakah kamu punya teman sekelas yang bekerja sebagai ahli data di luar negeri? Dan saya ingin menanyakan tentang kejadian 5 tahun yang lalu. Nona Jin, tenang saja. Saya adalah orang yang dapat dipercaya. Tidak akan terpengaruh oleh transaksi teman. Tidak bisa? Aku harus cek lagi apakah di rumah ada kacang tanah. Tidak usah terlalu tegang. Bagaimana kalau kamu mengalami masalah lagi? Aku harus cek dulu. Tenang saja. Mulai sekarang aku yang akan merawatmu. Benci atau tidak, kita keluarga.
Ibu datang untuk menenangkan kalian tidur. Dua anak kecil ini. Menidurkan mereka. Aku baik-baik saja. Mandi pun sudah selesai. Kamu ngapain? Aku nggak melakukan apa-apa. Kamu bilang kita sudah mendapatkan sertifikat. Sudah menikah juga. Aku sedang menjalankan hak untuk merebut istri. Xian Xiao, jangan bercanda. Aku mau mandi. Baiklah, aku tidak bercanda. Tidur. Sayang, kita sudah menikah. Aku ingin menjalani hidup bersamamu. Ingin memiliki anak denganmu. Ibu, bagaimana perkembangan pemulihan data itu? Xiao, itu proses yang sangat rumit. Kenapa tiba-tiba tanya soal itu? Tidak ada apa-apa, aku hanya ingin memastikan hal itu. Anna, aku sekarang malah punya ide gila. Aku yang akan melakukannya. Mami, wajahmu jadi merah sekali. Tidak mungkin, sudah lama menikah masih malu-malu. Huming Nian, cepat makan. Setelah makan masih harus sekolah. Kalau kamu bercanda lagi sama aku, malam ini aku tidak akan jemput kamu. Halo. Yan Xiao, kamu di mana? Kenapa tidak enak? Pergi saja. Bagaimanapun juga, anak-anak tidak bersalah. Anak-anak menunggu ayah pulang malam ini untuk menemani kalian makan. Baik, ayah baik. Makan kue bulan, terima kasih. Aku sangat percaya bahwa kamu mencintaiku. Nanti kita hadapi bersama. Ada apa? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Aku tidak apa-apa. Benarkah tidak apa-apa? Daddy, apakah kamu tidak menyukaiku? Mengapa harus meninggalkan Mommy? Kamu sudah bilang apa padanya? Tidak banyak. Daddy tidak menyukaimu. Lalu mengapa kalian tidak tinggal bersama? Daddy dan Mommy, kita semua memiliki pekerjaan dan kehidupan yang berbeda. Tidak bisa tinggal bersama. Tapi tenang saja, meskipun kita tidak tinggal bersama, Daddy akan selalu menemanimu. Benarkah? Ya, benar. Baik, aku akan coba. Aku sudah kembali dari pemeriksaan anak. Kalau tidak apa-apa, istirahatlah dengan baik. Sayangnya, tunggu. Kami masih ingin bicara denganmu. Nanti setelah aku sembuh, bisa pulang bersama adik. Mama juga ikut. Ternyata kamu ingin Mama membawamu mencari adik, ya? Ada apa ini? Selama bertahun-tahun aku tidak bekerja. Itu karena aku tidak berani pergi ke klinik kecantikan. Takut kamu marah. Kamu juga tahu. Selama bertahun-tahun aku merawat dia sendiri. Aku benar-benar lelah. Maaf. Saya tidak tahu bahwa situasinya akan berkembang seburuk ini. Tapi saya bisa membantumu. Qin Jiu, bisakah kita seperti keluarga lain? Selalu bersama. Bahkan demi anak. Seperti keluarga lain,
Selalu bersama? Ya. Maaf, saya sudah memiliki keluarga. Ada orang baru. Shen Yunxiao, kamu adalah seorang pria. Harusnya bertanggung jawab terhadap aku dan anak-anak. Kamu yang membawa anak pergi dulu. Sekarang tiba-tiba kembali. Kamu bertanggung jawab terhadap aku. Tentang wanita yang bernama Huana. Apa yang bagus darinya? Lihatlah kita. Aku dan putriku memang satu keluarga. Kamu terhadap aku dan Juana. Oh aku. Aku hanya menyelidiki sedikit saja. Pokoknya, aku dan kamu tidak akan punya hubungan selain anak. Biaya pengobatan dan operasi anak nanti. Aku yang bertanggung jawab. Dia bisa ikut denganku. Bisa dengan sah menjadi anak perempuanku. Aku akan memberimu sejumlah uang. Jumlahnya terserah kamu. Kecuali yang ini. Tidak ada yang lain. Baiklah, istirahat dan pulihkan tubuhmu. Tunggu ayah pulang untuk menjemputmu. Kirim orang ke sini. Aku perlu melakukan tes DNA orang tua dan anak. Bagaimana? Tidak berhasil. Dia benar-benar keras kepala. Tidak apa-apa, di sini ada celah dari Si Yuan Xiao. Kita mulai dari Huana. Tenang saja, aku masih punya kartu as di sini. Untuk apa? Sisihkan waktu malam ini untuk aku. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Tiba-tiba sekali. Mau ngapain sih? Kalau hal buruk, aku malah gak keberatan melakukan sesuatu yang seru. Jangan bercanda. Cepat kirim alamatnya ke aku. Kirimnya cepat sekali. Tidak takut aku jual kamu. Kamu suamiku. Kalau kamu jual aku juga harus terima. Sampai jumpa malam ini. Kenapa orang yang sudah menikah semua jadi manja seperti ini? Saat kamu sudah punya istri. Malam ini mau melakukan kejahatan apa? Aku ingin mengaku sesuatu padanya. Apakah kamu mau memberitahunya bahwa kamu adalah CEO? Iya. Aku sudah siap. Aku tidak ingin identitasku mengganggu hubungan kami. Kamu yakin dia bisa menerima kenyataan ini? Kakak, ini bisa dibilang penipuan pernikahan. Hal ini memiliki risiko tertentu. Tapi saya tidak ingin dikhianati lagi. Semangat, bro. Nona Hu, bolehkah saya masuk? Tentu saja. Nona Hu, meskipun kita berdua terlibat dengan pria yang sama. Tapi saya benar-benar tidak tega melihatmu terus-menerus dibohongi. Apa maksud Anda? Coba lihat ini. Bagaimana saya harus membuka pembicaraan saat bertemu Ana nanti? Bilang saja secara langsung. Terlalu langsung. Lebih baik sedikit lebih halus. Sayang. Saya punya satu hal. Aku ingin jujur padamu. Sayang, di sini. Sayang. Aku ada sesuatu yang ingin aku jujurkan padamu. Kebetulan, aku juga ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Kamu duluan saja. Mari kita cerai saja. Kamu ngomong apa? Aku bilang aku mau cerai darimu. Apakah aku melakukan kesalahan? Bukan salahmu, yang salah aku. Dengan status seperti itu, seharusnya kamu bersembunyi. Tidak seharusnya muncul dan menghadapi. Kamu sudah kenyang. An. Semua ini salahku. Maaf sebenarnya. Malam ini, aku hanya ingin berbicara denganmu. Besok.
Wanda, bisakah kamu dengar aku? Aku tidak menyalahkanmu, aku bisa mengerti. Jika aku berada di posisi kamu, aku juga akan melakukan hal yang sama. Kalau mau menyalahkan, salahkan aku terlalu sensitif. Wanda, bukan seperti itu. Sekarang begitu aku melihatmu, pikiran aku penuh. Dengan adegan ayahku meninggalkan aku dan ibuku. Ayahku pergi karena uang. Dan kamu khawatir tentang harta yang disembunyikan. Anda benar-benar bukan seperti itu. Perasaan yang aku inginkan adalah murni. Kamu tidak bisa memberikannya. Tuan, kamu muda dan berbakat. Kekayaanmu tak tertandingi. Tidak perlu membuang waktu dengan wanita yang memiliki 2 anak. Waktu yang sia-sia. Dengar-dengar kamu cukup lancar berbahasa Inggris. Harusnya kamu bisa mengerti, kan? Presiden grup Jiang Bei, Si Ying Xiao. Nona Hu, jangan peduli dengan urusan saya. Saya cuma merasa ini sangat tidak adil untukmu. Yen Xiao memberi kami, ibu dan anak perempuan ini, sejumlah besar uang, selain rumah dan mobil. Tapi Nini kami adalah darah daging Yen Xiao. Itulah yang seharusnya terjadi pada kita. Tapi sekarang, kamu adalah istri Yan Xiao. Namun kamu terus-menerus dibohongi. Masih tinggal di rumah seperti ini. Mengapa kamu memberitahuku ini? Kalau aku tidak menikahimu, Yan Xiao akan bersama kami, ibu dan aku. Membuatmu tertipu berkali-kali. Hanya berharap kamu bisa mengerti. Karena dia sama sekali tidak mencintaimu. Saya percaya Nona Hu juga orang yang berprinsip. Tidak perlu bersamanya dengan orang yang sama sekali tidak mencintaimu. Lebih baik kamu kembalikan Yanxi kepada saya dan Yi. Bagaimana menurutmu? Saya pikir akhirnya saya menemukan sandaran. Tapi kenyataannya kamu justru menipuku. Apa mungkin kita berdua ibu dan anak ini benar-benar takdir untuk tidak diperlakukan baik oleh perasaan? Kata Tuan Si, saya sudah memeriksa rekaman CCTV di depan rumah Anda. Saya menemukan ada seorang wanita yang datang menemui Nyonya hari ini. Siapa dia? Gu Bailing. Apakah kamu mengenalnya? Kuman Ping. Bagaimana dia tahu begitu banyak? Apa yang Anda curigai? Si Zong. Periksa. Coba cari tahu siapa saja yang dia temui setelah kembali ke negara ini. Siapa yang terus berhubungan? Baik, Si Zong. Bagaimana, bro? Apakah kakak ipar sudah menguras energimu? Sebaiknya kamu beritahu aku sebelum aku marah. Kamu ada urusan penting sama aku. Lembaga pemeriksaan di luar negeri itu. Beritanya sudah sampai. Dokumennya sudah aku kirim ke emailmu. Sayangnya, Nini bukan anakmu. Kamu terdengar seperti tidak terlalu terkejut. Tapi memang begitu juga. Anak Nini itu ya, sakit-sakitan. Masih belum ada 2 anak tiri kamu yang seperti kamu. Mommy, kamu sudah pulang. Kamu sudah pulang. Mommy, kenapa kamu pulang terlambat sekali hari ini? Mommy mau bilang sesuatu sama kalian. Mommy, bilang saja. Aku mau bercerai dengan papa. Ah, cerai. Kenapa begitu? Ayahku menipuku. Lalu, apa yang akan kita lakukan nanti? Iya, kita tidak punya ayah lagi. Apapun yang terjadi, Mama akan selalu ada. Tunggu, Tuan Ci. Pak Ci.
Semua keluar sana, sialan. Segera cabut semua investasi politik. Baik. Dia sudah ganti password. Kembali buat apa? Bukankah sudah janjian ketemu di kantor catatan sipil? Apa bos benar-benar senggang? Anna, aku tahu kamu marah padaku. Tapi aku bisa menjelaskan semuanya padamu. Guaning disuruh oleh Zheng Qiuyu untuk memisahkan kita. Nini sebenarnya bukan anakku. Lalu, siapa ayah Nini? Aku tidak tahu. Xian Xiao, kamu benar-benar hebat. Dikibulin orang sampai bingung. Kamu pasti dulu sangat nakal. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa percaya soal punya anak? Anna, kamu memang harus ngomong kasar seperti itu padaku. Xian Xiao, sampai sekarang, kamu masih tidak tahu kenapa aku marah. Benarkah karena Gu Manling? Anna, aku tahu kamu marah karena aku bohong padamu. Tapi aku yakin aku sangat mencintaimu. Saya sebelumnya melakukan beberapa hal yang membingungkan. Tapi tolong perbaiki saya saja. Waktunya hampir tiba untuk anak-anak pulang sekolah. Saya harus menjemput mereka. Kita bicarakan urusan kita nanti. Saya pergi dulu. Kau segera pergi ke TK dan jemput kedua anak itu secepatnya. Kalau tidak, besok kau akan menerima surat pemecatan. Maaf, Bu Guru. Saya tadi terlambat sedikit. Sekarang saya segera ke taman kanak-kanak. Tolong bantu jaga Ming Ming dan Yue sebentar ya. Saya segera ke sana. Ayah Ming Ming dan Yue sudah menjemput mereka. Tidak bilang ke kamu. Ayah. Cih, kamu pria penipu yang menikah hanya untuk keuntungan. Sekarang masih ingin menipu anakku. Kamu sembunyikan Yun Yu di mana? Bukan aku. Mimi, Yue. Apakah kalian juga mendengarkan? Tunggu saja, aku akan mengurusmu. Pria brengsek, cepat kirim alamatnya ke ibuku. Tapi kamu bilang ingin Yue, jadi aku jemput dia. Kamu harus tanggung jawab atas ini, ya? Hahaha. Kamu pria brengsek. Istri guru, kamu yang bilang aku harus diam-diam membawa mereka berdua kembali. Aku sudah membawanya kembali. Pria sampah. Cowok tampan biasanya agak jelek. Kamu harus cari pasangan. Kamu harus cari yang bisa terbang di awan. Ming Ming, Yue. Ma Ning Er. Ming Ming dan Yue mengganggu kalian. Saya sekarang bawa mereka pulang. Lain kali jika kalian ingin bertemu dia lagi, langsung saja telepon saya dan ajak saya keluar. Nana, kamu masih mau panggil aku Mama? Tak peduli bagaimana hubunganmu dengan YNX berubah. Kami tetap menganggapmu sebagai keluarga. Mama, aku masih belum mau pergi. Aku ingin menonton akhir dari Super Big Hero bersama adik perempuan dulu. Bukankah kita sudah menontonnya? Yue, bukankah kamu paling suka gaun pink Barbie? Ayo, aku antar keluar sebentar. Sekarang sudah malam sekali. Lebih baik kamu tinggal di sini saja. Iya, tinggal di sini saja. Malam juga nggak mau pulang, kan? Tapi kita juga nggak bisa tinggal bareng pria jahat. Goodbye, super sensasi. Nanti kita tonton lagi ya. Kita tonton Ultraman lagi lain kali, ya. Baiklah, pria jahatnya sudah aku usir. Kamu tinggal di sini menemani aku, istrimu. Hei, sebenarnya siapa yang benar-benar? Begini kan kurang baik, ya. Tidak apa-apa, tidak akan terjadi. Kakak, di luar rumah. Banyak sekali, tidak perlu khawatir dia tidak punya tempat tinggal. Ibu, apakah kamu khawatir tentang wanita sedih? Aku tidak khawatir tentang dia sama sekali.
Kamu yang makan di luar, masih berani meneleponku. Kak, jangan terburu-buru. Aku membuat rencana ini untukmu. Aku mulai peduli padamu sekarang. Benar-benar. Tentu saja, buat apa aku menipumu? Cepatlah bilang sesuatu yang baik padanya, agar dia segera memaafkanku. Kalau begitu, uang saku bulan ini aku gandakan 2 kali lipat. Anak-anak semua paham belum? Nanti, mainkan sesuai naskah yang nenek ubah. Oke, baik, nenek. Hebat banget, pergilah. Lalu bagaimana dengan saya? Kamu sudah menonton banyak episode kelas seni pertunjukan itu bersamaku. Masih perlu aku mengajarkanmu cara berakting. Intinya, terima kasih. Temanya adalah kesedihan setelah kehilangan dia. Kamu saja yang lihat dan beraktinglah. Siapa yang bisa mengalahkanmu nanti? Aduh, kamu ngomong apa sih? Mama Yuiwe sudah pulang. Nah, ini dia. 3, 2, 1, aksi, aha. Anakku yang tidak tahu malu ini. Menikahi istri yang baik seperti ini tapi tidak menghargainya. Masih saja membuat masalah aneh-aneh di luar sana. Apa dosa keluarga kita ini? Hahaha. Ibu, jangan sebutkan lagi brengsek kakakku itu. Meski dia keluar rumah dan kecelakaan saat mengemudi. Atau berjalan di bawah jembatan dan kepalanya kena sampah dari atas. Atau bangun tengah malam dan jari kakinya patah karena terbentur kaki ranjang. Itu semua karena dia sendiri. Bibi, ada apa dengan kakimu? Tapi aku baik-baik saja. Lampu di kamarku rusak dan belum diperbaiki. Saat bangun tengah malam, jari kakiku tersandung tepi tempat tidur. Sangat sakit? Ya, kakimu tersandung tempat tidur. Kenapa kamu tidak naik lift? Saya sedang diet. Kalau begitu, saya bisa telepon seseorang untuk membantu memperbaikinya. Di pinggiran kota ini, sulit mencari orang di malam hari. Dulu, hal-hal seperti ini selalu dilakukan oleh kakak saya. Sekarang saya tidak tahu dia di mana. Ternyata dia berlatih di sini. Tapi sekarang Dedi sudah diusir. Semua ini adalah kesalahannya sendiri. Percayalah, urusan kecil seperti ini masih bisa aku tangani. Kamu bawa mereka tidur dulu. Selamat malam. Sudah selesai, Yuiwe dan Mimi. Waktunya tidur. Mama tolong ambilkan untukku. Aku mau lihat Gelailai. Nahu, aku mau nonton lagi malam ini. Baik. Dahulu. Tidak di sini. Ini yang dibilang ayah padaku. Danau Bulan pergi ke rumah Pak Wo Serigala. Kalau begitu, ceritakan sama Mama. Ceritakan jalan-jalan, jalan-jalan, jalan-jalan. Tidak ada makanan di rumah. Supaya istri dan anaknya tidak kelaparan. Dia keluar sendiri mencari makanan. Dia menemukan sepotong daging. Tapi serigala tidak membiarkannya membawa daging itu. Jadi dia berpikir keras. Mencuri daging itu untuk diberikan kepada istrinya. Ibu, menurut Molina adalah suami yang baik. Anak-anak mana punya banyak pikiran seperti itu. Cerita sudah selesai. Kalian harus tidur sekarang. Kakak, aku rindu Dedi. Aku ingin Dedi bercerita untuk kita. Dedi yang baik, meskipun dia sangat baik pada kita. Dia memenuhi semua permintaan kita, membelikan kita semua mainan, dan mengantar kita ke taman kanak-kanak terbaik. Tapi sekarang dia membuat Mama marah. Tidak peduli sekuat apa Mama, dia tidak bisa melamar. Mengerti? Mengerti. Kakak, tidur dengan baik. Di jalan nanti akan bertemu ayah. Oke. Ayah, ayah. Ming-Ming dan Mama harus lembur malam ini. Akan pulang sangat larut. Kalau kalian ingin dijemput siapa, tinggal telepon saja. Bisa masuk. Mobil sudah siap. Istri dulu berangkat. Kamu, kalian. Aku cepat, mobil sudah menunggu di pintu. Oke, barang sudah beres.
Ayo pergi. Kamu cepat berangkat kerja ya? Aku antar saja sudah cukup. Kalau terlambat lagi, gaji bakal dipotong. Saya memang ingin kerja di sini. Pak Ci, akhirnya Anda datang juga. Ini rapat pemegang saham hotel kita. Tinggal Anda yang belum hadir. Usulan dan pelaksanaan Anda sebelumnya. Proyek penitipan anak untuk karyawan hijau. Setelah berjalan selama ini, dapat banyak pujian hehe. Tuan Ci. Proyek tempat penitipan anak pemegang saham hotel. Apakah istri presiden belum tahu? Tuan Ci? Awalnya karena melihat Anda membawa anak ke kantor tidak nyaman. Jadi, kami memikirkan proyek ini. Setelah dia mengakuisisi perusahaan ini, memenuhi banyak kebutuhan kita. Kita juga semua mendapat keberuntungan dari istri presiden. Hehehe, ternyata dia sudah melakukan banyak hal sebelumnya. Saya semua. Saya hanya seorang karyawan biasa, bukan istri presiden. Cik Ci, silakan naik ke atas dulu. Istri presiden ya. Bagaimana kalau kita antar tuan muda dan nona ke pusat penitipan anak terlebih dahulu? Selamat malam, Nyonya Presiden. Apa ini semua? Jelaskan padaku tentang makan malam ini. Apakah masih ada yang keberatan dengan pembagian saham ini? Penipu besar ini. Sayang, semuanya salahku. Semua salahku. Kamu boleh pukul aku, marahi aku. Aku akan berubah. Baiklah, kalau begitu aku akan bicara terus terang. Kita berdua tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu lagi. Kecuali kamu menemani aku makan miluosi dengan asam 3 kali. Kamu sudah memaafkanku. Ini perusahaanku. Aku akan lihat siapa yang lebih berpendapat. Kalau begitu, kamu harus berpikir matang-matang. Kamu adalah pembicara utama di rapat pemegang saham yang penting ini. Siang ini kita akan rapat. Mulutnya tidak pernah tertutup. Istri presiden memberitahu saya untuk makan apa, saya akan makan itu. Ayo pergi makan mie siput. Jangan lihat, jangan lihat. Jadi sore ini, rapatnya akan menyusahkan kalian semua. Video Huana yang berhubungan dengan pria di hotel sebelumnya. Ada di sini. Tentang investasi untuk perusahaan putraku. Saya akan mengonfirmasi tidak ada masalah. Dan dana akan segera masuk. Kamu harus ingat, hari ini kita bertemu. Tidak akan ada. Oh baiklah. Juana, saya ingin tahu bagaimana kamu akan menikah dengan Ci Yuan Xiao. Kakak Yan Xiao, kamu tidak bisa menikahi Guana. Dia sebelumnya berhubungan dengan pria setelah minum, hingga melahirkan anak kembar. Apakah kamu yakin ingin menikahi wanita seperti itu? Wanita yang akan dinikahi keluarga Chen tidak perlu kamu pertanyakan. Kakak Yun Xiao, apa yang baik dari Huana? Kenapa kamu masih berpihak padanya sekarang? Petugas keamanan membawa Nona Zheng Qiuyu. Masukkan dia ke dalam. Jika kamu ingin bercerai, sekarang masih ada waktu. 5 tahun yang lalu, saya memang minum alkohol dengan seseorang, dan melahirkan Ming Ming dan Yue Yue. Mengapa kamu harus menderita begitu banyak? Tidak ada yang memberitahuku. Orang yang menghabiskan malam bersamamu 5 tahun yang lalu adalah aku. Meskipun hal ini agak rumit. Tapi orangnya sudah ada di sini. Orang yang 5 tahun lalu adalah kamu. Dia. Ini adalah rekaman CCTV di Hotel Mingyue 5 tahun yang lalu. Silhouette ini adalah aku. Saat itu aku diberi obat. Tak heran aku mabuk. Apakah aku diberi obat orang lain?
Jadi jelas-jelas Ming Ming dan Yue Yue adalah anak-anak kami dari keluarga Qi. Hei. Hasil tes menunjukkan, Ming Ming dan Yue Yue adalah keturunan keluarga Qi kami. Anak laki-laki, cepat adakan pernikahan. Aku sudah lama ingin mengumumkan ke seluruh dunia. Menantu perempuanku telah melahirkan sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan. Ya, Ming Ming dan Yuan Yuan adalah anak-anak kami. Sekarang, pengantin pria dan pengantin wanita bertukar cincin. Anna, terima kasih telah bersedia menikah denganku. Sebelumnya, kita telah melewati banyak hal, dan juga melewatkan terlalu banyak waktu. Nanti aku akan mencintaimu 2 kali lipat. Kau adalah harta yang diberikan Tuhan padaku. Aku akan melindungimu seumur hidupku. Tolonglah bersamaku dalam suka dan duka. Terima kasih. Ada apa denganmu? Apakah ada yang tidak nyaman? Ah. Apakah itu malam itu? Kakak Dedi, apa yang Mama katakan? Sepertinya kita akan segera punya adik laki-laki atau perempuan.